generasi milenial. Ada banyak stigma buruk tentang generasi milenial. Mulai dari si generasi cuek, si generasi malas berinteraksi, apalagi basa-basi, dan menutup diri. Aku pun mengalami hal tersebut. Apalagi di umur sekarang yang tidak muda lagi, bukan tua, tidak muda lagi. Pasti sudah tidak asing dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan sanak saudara saat momen lebaran atau momen kumpul keluarga lainnya. Dimulai dari kapan lulus, kapan menikah, kapan punya anak, dan kapan yang lainnya. Aku punya satu pengalaman. Sanak saudaraku bertanya, "Tias, kapan menikah?" Aku jawab dengan sangat marah. "Apa sih tanya-tanya? Kalau berani modalin gede, sini aku nikah besok." Ibuku melotot dari jauh. "Adek, jawabanmu tidak sopan." Aku punya pembelaan. "Bu, aku tidak suka ditanya. Itu melanggar privasi. Apa hak dia bertanya?" Ibuku tetap sabar. Dia menjawab dengan sangat lembut. "Adek, sanak saudaramu bertanya padamu karena mereka perhatian. Mereka sayang dengan adek dan mau tanya kabar adek. Tapi apa? Adek malah menutup diri, membentengi diri, dan menolak semua perhatian mereka." Padahal ketika ditanya, cukup jawab, "Doakan saja ya Pak, Bu, Kak, atau D." Sanak saudara akan dilanjutkan dengan semoga, semoga, dan semoga. Tidak ada yang salah mengaminkan doa-doa yang baik. Semenjak itu, saya ubah jawabanku. Sisi lain cerita, aku menjadi nasabah di salah satu bank sampah di Jogja. Aku sebagai nasabah termuda, 94 sebagai nasabah termuda. Kenapa? Karena sebagian besar nasabah bank sampah tersebut dikelola oleh orang tua, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Pun yang menjadi nasabah, sebagian besar orang tua. Aku peduli dengan lingkungan, tapi belum tentu aku pandai berbasa basi dengan orang tua. Aku menyetor sampah, langsung pulang. Aku menyetor sampah, langsung pulang. Tidak pernah sekalipun berbasa basi. Berkali-kali aku cuek, berkali-kali pula mereka tetap ramah padaku. Setiap kali aku datang, "Selamat pagi Mbak Tias. Mbak Tias sudah sarapan belum? Mbak Tias kita ada bubur. Mbak Tias ini kuenya enak, cobain deh." Akhirnya aku pun luluh. Aku membuka hati dan mengobrol dengan mereka. Aku bertanya, "Ibu, kenapa sih ibu tetap ramah sama saya?" Pertanyaan itu menurut mereka adalah pertanyaan paling mudah yang pernah ditanyakan. "Loh Mbak, kita itu pengen dekat sama Mbak Tias. Kita tuh pengen ngobrol banyak sama anak muda." Semenjak itu, aku mencoba membuka diri. Aku mengobrol banyak dengan mereka, bercerita, bergosip, atau bertukar informasi, dan hingga sampai sarapan bareng. Mereka, ibu-ibu, kalau cerita sangat antusias, sangat bersemangat, hingga aku pun sebagai anak muda tertular semangatnya. Aku merasa sebagai anak mereka, aku merasa dianggap, aku merasa diperhatikan. Aku punya cerita terakhir yang membuktikan bahwa tidak ada ruginya dalam berbasa basi dengan orang lain. Ini ku alami sewaktu aku masih kuliah beberapa tahun yang lalu. Waktu aku kuliah, aku selalu menyapa Pak Satpam, beberapa satpam. "Pagi Pak, siang Pak, cuaca panas ya Pak." Dan selalu mencoba ikut mengobrol dengan mereka dan beramah tamah. Alhasil apa? Motorku selalu dapat tempat parkir yang paling pas. Motorku sampai malam selalu dijagakan dekat pos satpam. Epicnya,
ketika ada seminar, workshop, pengukuhan dosen, segala macam acara kampus, Pak Satpam pasti dapat konsumsi kan? Kalau semua orang kasih Pak Satpam, aku yang dikasih Pak Satpam. Waktu pulang selalu dicegat, Mbak Tia sebentar. Loh kenapa Pak? Ini ada snack dari pengukuhan dosen A. Loh ya buat Bapak aja. Loh enggak, kita itu menyisakan buat Mbak Tias, khusus buat Mbak Tias. Satu box kotak cuma isi 2 kue bikin hatiku terenyuh. Aku merasa sangat diperhatikan, aku merasa diingat. Bahkan sampai sekarang Pak Satpam masih ingat aku. Dari ketiga pengalamanku, mengajarkanku bahwa tidak ada salahnya berbasa-basi dengan orang lain. Tidak ada salahnya berinteraksi dengan orang lain. Tapi mungkin memang kita harus filter cerita dan orang-orang yang akan kita bagikan cerita-cerita kita. Tapi jangan pernah menutup diri, karena kita tidak akan tahu ketika rejeki, jodoh, kesempatan bisa datang dari orang yang ingin berbasa-basi dengan. Sekian dari saya, Tias, si generasi milenial. Terima kasih. Luar biasa sekali, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Tias. Wah gimana Kak perasaannya, udah lega ya sekarang ya? Udah lega. Oke, kita dengarkan dari Bunda, silakan Bunda pendapatnya. Tias, Jogjamu mana? Sleman. Oh, Sleman endi? Godean Bu. Oke, ya. Ini saya senang sekali mendengar ceritamu. Tema yang mungkin tidak dilihat dan bisa diangkat gitu oleh pencerita yang lain. Yang audiens di sini pasti juga akan menangkap pesan yang berbeda-beda. Tapi bagaimana kamu memilih cerita yang ingin kamu sampaikan, itu kan luas sekali ya. Kamu kayak grab banyak hal dalam satu cerita. Bagaimana komunikasi di level keluarga, kemudian terhubung dengan lingkungan yang lebih besar dengan keterhubunganmu bersama ibu-ibu dan bapak-bapak di bank sampah misalnya. Lalu lebih lebar lagi bagaimana hubunganmu gitu dengan satpam di kampus yang memberi dampak sangat baik, tidak hanya terjaga keamanan motor tapi juga mendapatkan konsumsi gitu setiap ada kejadian. Ini menarik, tidak hanya bercerita tentang bagaimana mengatasi gap generasi, kemudian bagaimana kadangkala orang prejudis terhadap orang lain sebelum benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam jalan berpikir mereka. Menarik sekali kalau buat saya gitu. Jadi sesi curhat yang bukan curhat ini ya, karena sudah selesai dan sebenarnya curhat karena masih berlangsung. Untuk isu pertama masih berlangsung nggak? Masih ditanyain nggak sama keluarga? Masih tetap sebenarnya. Okay. Jadi ini ada curhatnya karena sesinya masih berlangsung kalau mengikuti definisinya Astrid tadi gitu. Tapi terima kasih untuk ide yang cerita yang kamu bagikan. Bagi saya ini sangat menyentuh karena humanis sekali. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Bunda. Silahkan Mas Ferry. Halo Tias, Halo, kebetulan Mas. kita berasal dari generasi yang sama tapi saya lebih early ya. Jadi mengalami. Jadi saya yang lebih tua gitu ya Pak? Enggak. Saya satu generasi lama. Oke, baik. Jadi angkatan 90-an gitu. Ya emang itu relate banget ditanyain kapan nikah, kapan ini dan seiring waktu kita bertambah, seiring umur kita bertambah, kita selalu ngerasa kayak awalnya kita ketus, lama-lama ya udahlah namanya orang tua gitu. Lama-lama ikhlas ya Pak? Iya udahlah yang nyenengin orang, toh kita tahu generasi Mbak Tati ini. Saya nggak bilang loh Bu. Yang satu generasi. Oh iya, apa itu? Jelang 50 tahun. Kan maksudnya nggak buruk, maksudnya itu ya udah beramah-tamah yang segala macam, mungkin bahasa tiap generasi emang berbeda. Dan tadi itu diceritakan dengan sangat baik juga ya, diceritakan bagaimana dari yang awalnya kesal lama-lama oh ya udah menerima itu gitu. Terus juga satu kekuatan dalam semua cerita Tias dari tadi adalah moral story sih. Jadi kayak ada aksi, konsekuensi, ada sebab, ada akibat. Simple tapi on point gitu sih. Jadi ya cara berceritanya juga ala anak milenial sekali. Sekarang dulu tuh milenial tuh ngerasa kayak muda ya. Sekarang setiap nyebut milenial aduh tua banget gua. Sekarang nggak mau nyebut umur. Iya, mending milenial aja. Betul, 17++.
17 plus plus gitu. Udah mulai sakit punggung. Iya. Memang generasi lemah kok. Oke itu aja dan ya terima kasih telah berbagi cerita Tias. Terima Tepuk kasih, tangan Mas dong untuk Ferry. Tias. Baik, tepuk tangan untuk Kak Tias, luar biasa sekali sudah mau berbagi cerita Kak. Silahkan kembali ke tempat. Nah selanjutnya masih dari kota yang sama. Oh boleh. Boleh Kak Tias, mungkin ini ada komen lagi. Katanya masih ada waktu dikit jadi boleh. Oh iya maaf, harusnya tadi saya nggak turun ya. Sorry Tias. Kalau yang menurut aku yang beda dari Tias yang bisa dipelajari oleh kita dan partisipan lainnya mungkin karakter developmentnya terasa ya. Jadi dari kamu yang tadinya milenial yang kayak apa sih lu ganggu privasi gue banget, terus kemudian kamu yang akhirnya punya empati dan hangat gitu, itu sesuatu yang dan kamu meyakinkan orang-orang untuk empathy is a good thing. Jadi menurut aku you're a good storyteller and you're a good sales Terima juga. kasih. Sales. Kamu ngasih unique selling point yang Oke. manfaat benefitnya tuh banyak ya, meyakinkanku untuk jadi lebih empatik buat orang. So that's a good lesson from you. Thank you. Terima kasih Kak Oke, Rizky. terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Tias. Silahkan Kak Tias kembali ke tempat.